Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita widi tasbih sareng-sareng. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Salawat Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para ustaz, para bunyai, ustazah, hadirin hadirat rahimakumullah. Khususan Bapak Takmir dan jajarannya, para panitia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah, kita ini disebut dengan ibadur rahman, ibadullah, bukan ibadur Ramadan. Kita ini hambanya Allah, bukan hambanya Ramadan. Siapa nyembah Ramadan, ibadahnya di Ramadan. Syawal nyumet mercon, Syawal malah dangdutan, Syawal malah tawaf teng toples. Terus badan kita ibadullah. Paling rendah kita itu nahnu makhlukun. Kita ini makhluk, sama kayak karpet, sama kayak meja. Naik jenjang, nahnu bashar. Kita ini manusia, punya tubuh yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bashar. Naik jenjang, nahnu insan. Kita punya perasaan loh, kita punya pikiran loh. Belum tentu orang punya fisik berperasaan pada orang lain. Dia hanya bashar, bukan manusia, insan. Nahnu makhluk, makhlukun, nahnu bashar, nahnu anasi. Kita ini manusia. Tidak semua manusia beradab. Nahnu mu'addabun. Kita punya etika, etika sosial. Sabda Nabi, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah membuat aku beradab. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak mulia azim, akhlak karimah, akhlak hasanah. Hasanah, karimah, azimah. Nahnu mu'adzabun. Kita orang yang beradab sesuai dengan Pancasila, kemanusiaan yang beradab. Makhluk, bashar, insan, mu'adzab. Tidak semua orang beradab itu memiliki ilmu yang tinggi. Yaitu mu'allam, allamal insana ma lam ya'lam. Tidak semua orang mu'allam itu menjadi ibadullah. Banyak profesor, banyak doktor, banyak orang punya ilmu, tapi juga maksiat. Kita diminta menjadi ibadullah, bukan ibadur Ramadan, bukan ibadu Ka'bah. Kita suruh nyembah Allah, bukan nyembah Ka'bah. Fal ya'budu rabb hadzal bait.
sembahlah Tuhannya Ka'bah ini, bukan Ka'bahnya. Kita suruh menyembah Allah, bukan Raudhah. Ibu-ibu kalau umroh nangis ya bu? Bu? Nangis bu? Di Multazam nangis, Hijr Ismail nangis, Safa Marwah nangis, di Raudhah nangis. Kalau di An-Nur nangis enggak? Enggak. Kalau sandal hilang nangis. Rupanya kita jauh dari ibadullah. Kita baru jadi makhluk basar insan. Harusnya muadab, muallam, dan kemudian menjadi ibadullah. Disinilah nikmat utama adalah spiritual, bukan material, tetapi mental, intelektual, moral, spiritual. Yang paling tinggi spiritual disebut ibadullah, bukan ibadur Ramadan. Siapa nyembah Ka'bah nangis khusus di Ka'bah doang. Ketika di An-Nur, An-Nur bukan Ka'bah. Kalau nyembah Allah nangis di mana-mana, takut Allah. Allah ada, tidak khusus di Mekah, tidak khusus di Madinah. Allah ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita akan belajar menjadi ibadullah, disebut ubudiyah. Dalam diri kita ini ada namanya bahimiyah. Suka makan, suka minum, suka juga cewek cantik. Suka enggak? Enggak normal. Suka cewek cantik enggak? Suka. Itu namanya bahimiyah. Kucing ya iso mana, wedhus ya iso meteng, sapi ya mangan, gudel ya ngombe. Ini kalau manusia hanya makan minum seksual seperti level pedet, seperti level kerbau, mau nggak jadi kerbau? Nggak mau. Tapi suka makan. Kebo makan. Kebo makan. Kamu makan. Kamu dan kebo makan. Moga istighfarin. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal qadaya Rabbi zidani ilman nafi wa wafiqani amalan salihah. Kalau pagi-pagi kucing ketemu pindang sama ketemu buku, kucingnya pilih mana? Pindang. Kalau kamu ketemu ikan gurame sama ketemu buku, pilih mana? Gurame. Kucing milih ikan, kamu milih ikan, berarti kamu kayak kucing. Kalau pengen jadi manusia, ada buku, ada ikan, pilih mana? Dua-duanya. Betul ya, perlu juga fisik, pinter ini pilih dua-dua. Nanti kaya materi dan kaya ilmu. Maka di dalam tubuh kita ada namanya bahimiyah, suka yang material, makan, minum, seksual. Bu, pilih mana bu? Keluar sana dikasih 1 miliar, keluar sana dikasih buku, pilih mana bu? Sana ya, dua-duanya. Rupanya rata-rata kita sukanya duit, makanya matanya sendu, seneng duit gitu. Namanya makhluk material, suka makan, minum, seksual, duit. Paling rendah material. Agak naik jenjang mental, perasaan bagus, pikiran bagus, sopan pada orang, mengutamakan ilmu, adab, sholat, disebut dengan nikmat moral. Punya putra nggak pasti pinter, jangan takut. Nggak pasti kaya, jangan takut. Takutlah kalau nggak beradab, takutlah kalau nggak ibadah. Maka dalam diri manusia paling rendah adalah bahimiyah. Kemudian sabu'iyah. Apa sabu'iyah itu? Suka menyerang orang lain. Kalau bukan kelompoknya dijelek-jelekin, kalau kelompoknya dipuji-puji, bahkan dikultuskan. Ini seperti kanak-kanak. Kalau bahasa Jawa ini
narrative of negation, suka menegasikan orang lain. Tidak bisa berdialog, bukan narrative of dialogue, tidak pernah dialog dengan orang lain, komunikasi. Ilmu tertinggi adalah harmoni, bukan menolak, tapi dialog kepada orang lain. Berikutnya ada jiwa bahimiyah, ada biasa buyah, ada jiwa syaitoniyah. Pernah marah enggak? Pernah jengkel? Pernah tersinggung? Nah itu namanya syaitoniyah, sifat setan. Pernah dengki juga? Pernah sombong juga? Bu, pernah gaya-gaya Pak Bu? Pernah. Itu namanya syaitoniyah. Tampil-tampil. Lagi di An-Nur nih, padahal nggak sholat, selfie doang. Pulang-pulang dapat sandal baru. Ayo istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian setelah ada namanya sabu'iyah dan syaitoniyah, ada namanya malakiyah. Coba, suka nggak kalau ada orang ngasih kamu mobil baru? Itu namanya orang tadi punya sifat dermawan, malakiyah, suka memberi hujan, memberi rezeki. Namanya malakiyah, suka kebenaran, suka kebaikan, suka keindahan. Ini yang perlu kita ambil, sifat dalam diri kita. Yang lain tadi dibuang saja, setan dibuang. Sabu'iyah, suka jelek-jelekan orang lain. Kalau bahimiyah, ambil secukupnya, makan, minum, seksual. Bapak ibu yang sudah menikah, ambil secukupnya, jangan berlebihan. Kemudian ada namanya sifat ubudiyah, merendah, tawaduk, tidak sombong. Ketemu mak-mak yang tua, itu kayak mbak saya, seusia, itu saudara saya, di bawah kita, itu adik saya, itu anak saya. Ini kayak adik saya, tapi saya nggak punya adik. Saya anak terakhir nomor 8. Rupanya kalau ketemu siapa saja di parkiran, emak-emak tanya, "Mak, siapa nama emak, emaknya emak?" Nama emak saya adalah Siti Hawa. Sama mak, kita saudara. Bisa nggak begitu sama orang? Atau dilihat golongannya, dilihat profesinya, kekayaannya, jangan. Tanya, "Bu, siapa nama ibu?" "Nama saya Siti Zulaikha." "Namanya ibunya ibu siapa?" "Siti Hawa." Sama. Bisa nggak Bu? Ketemu tukang gorengan, anak siapa ini? "Anak Siti Hawa ya." "Dulurku." Bisa nggak Bu? Diserempet orang, tanya, "Siapa nama bapaknya?" "Nabi Adam." "Adik, sama." Bisa gitu nggak Bu? Itu namanya ubudiyah, punya sifat yang sama, ubudiyah. Nanti ada sifat lagi, rububiyah, suka mengatur orang lain, diatur nggak mau. Kembalikan ke Allah yang menjadi Rabbul Alamin. Ada uluhiyah, suka dipuji, suka dihormati. Kalau nggak dihormati marah-marah. "Kamu belum kenal saya po." Itu namanya sifat uluhiyah. Kembalikan ke Allah. Allah suka sifat uluhiyah ini. Dipuji, dimuliakan Allah saja. Kita nggak dimuliakan nggak apa-apa, wong kita aslinya hina. Air serpir mah hina. Kalau sudah besar, isi lambungmu apa le? Isi lambungmu apa? Kamu tadi kan udah sahur. Isinya apa sekarang? Masih enak? Coba dikeluarkan, dimakan lagi. Enak? Nah, berarti kamu kemana-mana bawa kotoran. Namanya tinja. Berarti kayak sapi tank, kemana-mana bawa kotoran. Kita ini kayak sapi tank. Kalau besar ya gajah tank. Kalau kecil ya wedus tank. Kalau kecil banget ya tengu tank. Itu aja repot. Kalau sedang ya sapi tank. Septic tank, orang Jawa nggak bisa bilang septic, sapi tank. Ya sudah nggak apa-apa, sapi. Orang Jawa nggak bisa bahasa Inggris. Septic tank itu
tanknya tempatnya kuman bakteri. Tapi orang Jawa nggak mau bilang septic tank, tapi sapi tank. Nanti ada kebo tank, gajah tank, ada wedus tank, tank-tankan. Itu yang disebut dengan ubudiyah, uluhiyah, rububiyah. Maka yang kita ambil adalah ubudiyah, tawaduk pada orang. Jangan merasa lebih dan menyepelekan. Kita sama di rumah yang sama, yaitu bumi, dan bumi ini sudah tua, sebentar lagi hancur. Kita akan mengambil sifat ubudiyah ini, ibadullah, bukan ibadur Ramadan, bukan ibadul masjid. Kita bukan menyembah masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Surat apa? Surat dalam Al-Qur'an. Betul. Masjid-masjid ini milik Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah. La masjidun ussisa 'ala taqwa, ketakwaan yang penting. Surat apa, Bu? Surat dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan hafal Quran semua. Surat apa ini, Bu? Yasin. Surat apa? Masya Allah. Hafal. Toha. Surat apa? Masya Allah. Hafal kamu. 135 ayat. Keren. Wa idh qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Keren. 286 pada hafal. Tadi yang dibaca imam surat apa, Pak? Masya Allah. As-Saff, hafal Quran. Ada kata Soffa. Coba hanya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa ya? Ada As-Saff, ada Al-Hasyr. Apa ini ya? Itu bingung. Setelah ada Saffan, As-Saff. Itu. Kalau nggak ada ma-nya lagi yang kedua Al-Hadid. Rupanya kita disuruh menjadi ibadullah, bukan ibadur Ramadan. Ibadur Rahman, bukan ibadur Ramadan. Siapa nyembah Ramadan biasanya loh tidak istiqomah. Siapa yang nyembah Allah Syawal tetap baca Quran sehari 1 juz, bisa. Bisa. Kalau nggak bisa 5 juz. Bisa, Bu? 5 juz sehari, Bu? Bisa ya, Bu? Juz Al-Bukat bisa. Jus strawberry bisa, jus jambu bisa, luar biasa. Bahkan 10 jus ya, Bu. Keren Ibu. Sehari minimal 1 jus setiap hari, bukan Ramadan doang. Kalau nggak bisa 1 jus berarti 5 jus. Kapok. Pilih mana? Satu. Kalau ada duit 1 juta sama 5 juta, pilih mana? Kalau ada 1 juz sama 5 juz, pilih mana? Sholat duha 12 rakaat sama 2 rakaat. Pilih 2 rakaat apa 12 rakaat? Sholat duha 2 doang. Ada duit 2 miliar sama 12 miliar, pilih mana? 12. Ketak. Tarawih ada 8, ada 11, ada 13, ada 23, ada 47. Madhabnya Imam Malik. Pilih mana? 47 apa 11? 23. Kalau ada 23 miliar sama 47 miliar, pilih mana? 47 miliar. Aneh manusia, soal duit pilih sebanyak-banyaknya. Soal sholat ekonomis, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar enggak ada. Masa modal 10.000 dapat 10 miliar, enggak mungkin. Kalau modalnya 10 triliun untungnya 10 miliar mungkin. Masa modal 2 rakaat pingin surga setinggi-tingginya Al-Kendiri, itu orang enggak waras. Kalau pingin akal sehat modal besar untung besar. Ayo pilih mana nanti? Sholat duha 2 rakaat apa 12? 2, tetap 2. Ih, aneh menungso ini. Tapi seandainya 1 rakaat dinilai 1 juta sama takmir masjid, pilih mana? 2 apa 12? 12. Malu jawab.
Itu manusia disebut ibadu duit. Abdul duit, Abdul dolar, Abdul rial, Abdul rupiah, penyembah uang. Nggak ada marah-marah, sedikit marah-marah, banyak kurang banyak, itu namanya Abdul duit. Sekarang kita bahas Abdullah. Siapa itu Abdullah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang menjadi hamba Allah itu orang yang tawadu, hauna. Jalannya begini. Permisi. Apa begini? Ayo jalan bagaimana? Ini apa? Kita tak besi nangis bodoh wae. Orang yang ibadullah kalau jalan permisi ibu. Nah, itu ibadullah. Ibadullah itu orangnya tawadu. Tawadu itu tidak merasa lebih dari yang lain. Kalau ada harta jangan katakan hartaku, titipan. Siapa yang lahir sudah bawa Avanza? Siapa yang lahir langsung naik motor? Kalah mbek cempe metu ae langsung melayu-melayu mangan suket duwe untu. Duwe metu. Sayang tahun baru metu untu. Hebat mana cempe karo awakmu? Cempe langsung duwe untu melayu. Pedet metu langsung ngadeg melayu-melayu jogging. Golek suket. Kita lahir nggak bisa langsung berdiri. Berarti hebat mana? Pedet apa kita? Oh, ngakui kehebatan pedet. Gudel metu langsung melayu-melayu. Ayo, kamu lahir langsung melayu-melayu sawitan. Berarti hebat mana? Gudel apa awakmu? Gudel. Maka jangan sombong. Kita kayak muda gini-gini. Otot kawat balong mesin belek tapi podo wae. Kalah dengan gajah. Ayo istighfar dulu. Astagfirullah. Itu namanya ibadullah. Tidak merasa hebat. Ibu-ibu yang cantik jangan ngerasa cantik, gak lama. 2100 apakah tetap cantik? Ayo siapa yang masih ulang tahun 2100 undang saya. Tak ceramah di rumahnya, Pak Kasban, ini ulang tahun saya yang ke-200. Kira-kira 2100 masih di sini enggak? Ah, jangan sombong. Yang cantik enggak lama, yang ganteng enggak lama. Kamu masih sekolah ganteng, kuliah ganteng. Kalau sudah kuliah subuh enggak ganteng lagi. Ini kuliah subuh, aliran putih-putih semua. Mbah-mbah juga ini aliran putih, dari aliran hitam menuju aliran putih. Kamu sekolah masih ganteng, punya istri masih ganteng. Coba gendong putu, wis nggak ganteng meneh, keriput, melereng, leres badan. Berarti cantik sama tampan lama apa sebentar? Sebentar. Kalau jelek lama apa sebentar? Lama. Hebat mana? Jelek apa? Jelek selamanya. Mulai cilik ngantek tua jelek abadi. Kalau ganteng sebentar. Ayo golek cewek sing ayu apa sing elik? Elik selamanya. Kalau golek cewek elik aman, nggak diganggu wong. Nek ayu diganggu. Pilih mana? Bojo ayu apa bojo elik? Ayu. Jawabannya ayu, Bu. Ayu semangat. Rupanya cantik tampan itu nggak lama. Yang jelek malah lama. SD jelek, SMP jelek, SMA jelek, kuliah jelek, punya suami masih jelek, punya anak, mbah-mbah jelek. Baik jelek itu istiqomah. Betul, Bu? Cantik nggak lama. Ibu-ibu ini yang tua dulu waktu muda ya cantik-cantik, Bu. Menurut ibu, menurut tetangganya biasa saja. Ayu anakku. Jangan merasa sombong, hauna, merasa hina, nggak ada apa-apanya. Itu ciri hamba Allah. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Selalu menjaga perasaan yang positif dan pikiran yang positif.
Pikirannya positive thinking dan positive feeling. Kalau ada yang ngambil sandal kita, alhamdulillah, mau diganti baru, kan gitu aja. Bisa nggak punya perasaan gitu? Kucingi tonggo nyolong pindang, apa jawabannya? Alhamdulillah apa alhamdulillah? Pilih mana yang dicolong, bojone apa pindange? Katakan alhamdulillah sing dicolong pindangku bukan bojoku. Nikmat mboten, garwane tetep teng dalem. Terus pindange ilang, apa diwalik? Bojone ilang, pindange cek nemeni tiap malam. Pilih mana? Tidur sama pindang apa tidur sama suami? Pindang. Nah, makanya orang harus bersyukur pada Allah. Jangan sampai kecewa. PTE tonggo ngising nang tritis. Ayo apa jawabannya? Mesem pom besengut. Mesem berarti ibadullah. Tukokno pempes XXL wong PTE babon gede. Tidak usah dimarahi. Terus beleh PTE undang tonggone. Monggo dahar sareng-sareng. Napa niki? PT opor. Ayo dimakan. Wah, terima kasih merepotkan. Enggak repot-repot wong ayammu kok. Lan medaya terus nang omahku piye meneh? Ya tak beleh. Masa bendina bersihkan tai ayam kan gitu. Wah, ayamku lho kok pangan dhewe. Ya harus ikhlas kan gitu. Ini ciri ibadullah. Tawadhu. Terus menjaga hati dan pikiran. Bukan yang tampilannya koyo kiai, bukan. Tetapi hatinya selalu positif. Naik motor digenjret orang, hamdalah apa marah? Katakan hamdalah, siraman rohani. Adem rasane, kena banyu. Leres mboten? Kena banyu adem kok malah panas, aneh. Berarti orang ini nggak normal. Digenjret banyu aspal, adem apa panas? Seharusnya adem malah panas, berarti kan nggak normal. Siapa yang pernah kegenjret hamdalah? Alhamdulillah. Numpak motor, enten mobil, cret ngeten jenengan mesem apa besengut? Besengut mau kena anyar malah kejibratan ban. Itu ciri yang kedua. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Suka sholat tahajud, bukan khusus tarawih. Tarawih itu nama baru, sebenarnya qiyamul lail atau tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyabasaka rabbuka maqama mahmuda. Surat apa le? Dalam Al-Quran ya, Al-Isra. Pinter gak boleh. Tak tahu anu hafal Quran. Enak li hafal Quran. Isonge imami sholat. Disebutkan di situ Bapak Ibu Rasulullah, orang-orang yang menjadi hamba Allah suka tahajud. Tarawih bahasa Arab jamak dari firwahatun, jamaknya tarawih. Maksudnya begini. Al-Quran itu ada rubu. Rubu itu 1 rakaat. Ada ruku. Oh, ruku. Sak ruku kata orang Jawa, sak ruku. Maksudnya 1 rakaat 1 ruku. Ada ain. Coba pilih mana? 1 ruku apa kul huwallahu ahad? Ya milih kulhu. Wajah-wajah kulhu. Sukanya kulhu. Masjid Al-Ikhlas, orang-orang Masjid Al-Baqarah. Masjid Al-Kausar, orang Masjid Ali Imran. Peti diwajaki Ali Imran 200 ayat. Coba Masjid Magelang Al-Ikhlas po, Masjid An-Nisa 176. Al-Ikhlas wae petang ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Tadi petang rakaat. Allahu samad, Allahu akbar. Lam yalid walam yulad, Allahu akbar. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu petang rakaat. Pilih pundi wacake Baqarah apa Al-Ikhlas? Al-Ikhlas ben ikhlas. Aneh menungso ni.
dikai 286 ayat boten purun sekawan mawon Al-Ikhlas. Niku disebut walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Berikutnya walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Wong sukses kuwe wong sing mlebu swarga, dudu sing jilbabe anyar, ana lampune, malah kesetrum, sangit ora syahid. Ora sing baju kokone anyar ora, atine yang bersih, terhindar neraka. Siapa orang sukses? Orang yang enggak maksiat, sudah selesai. Miskin boleh, jangan maksiat. Ngurutu wae neraka. Kaya boleh, yang syukur surga, jangan maksiat. Cantik boleh, jangan suka pamer. Bu Kaji masih cantik loh, kayak 17 tahun ke atas, jadi 71 tahun. Jangan bangga dengan hal-hal yang materi, nggak ada yang abadi. Sampai masjid bagus ini tidak abadi. 2500 kira-kira masih begini enggak? Sudah bubar, direnovasi. Tetapi hati abadi. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang hatinya bersih abadi. Cantik nggak abadi. Rumah mewah nggak abadi. Rumah jelek apalagi nggak. Banyak orang kaya, penampilannya wow, hatinya wah, waduh, waduh, waduh. Banyak orang kaya, rumahnya mewah, hatinya sedih. Banyak orang miskin, rumahnya bambu, hatinya lebih sedih. Berarti perlu miskin yang sabar, kaya yang syukur, alim yang tawadhu, bukan alim yang sombong, bodoh yang belajar, salah yang bertaubat, semuanya ahli surga. Jadi ahli surga itu adalah orang alim yang tawadhu, orang bodoh yang belajar, orang maksiat yang tobat, orang kaya sehat yang syukur, orang yang miskin sakit-sakitan yang sabar. Pilih mana? Miskin sakit-sakitan sabar, kaya sehat syukur, pilih mana? Jarang orang kaya bersyukur. Rata-rata yang hafal Quran orang miskin. Orang kaya, anak menteri, anak pejabat, jarang yang hafal Quran. Kalau ada pun luar biasa. Karena repot dengan hawa nafsunya, repot dengan mobilnya. Esok-esok ngedusi mobil. Wong gak duwe mobil, esok-esok maca Quran. Pilih mana? Quran apa mobil? Bingung jawabnya. Makanya rata-rata orang dekat Allah itu orang miskin. Yang kaya ke Singapura, ke Bali, ke Lombok. Orang nggak punya duit ke masjid, betul nggak? Ini wajah-wajah susah. Insya Allah cepat masuk surga, Allahumma amin. Jadi orang sukses adalah orang yang tidak maksiat. Bukan IP-nya 4, bukan terbaik se-UGM, se-Untidar, bukan. Belum tentu. Orang terhebat tidak maksiat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Surat apa? Dalam Al-Quran, Ali Imran. Orang yang selamat neraka masuk surga itu sukses, kata Al-Quran. Tak doakan kamu sukses ya, ngapal Quran ya. Tak doakan sugih, dermawan, bojomu ayu, putih, dhuwur, sikile loro, papat sapi. Putih dhuwur, sikil papat sapi. Niki mama sukune kalih nggih, berarti menungso. Nek papat pira le? Nek sikile papat sapa le? Sapi ya. Oh, sapi ya. Disebut dengan hamba Allah yang suka tahajud dan terhindar dari neraka. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orangnya enggak boros. Punya duit banyak tetap gayanya biasa. Coba mama kalau punya uang 2 miliar, kira-kira
enggal-enggal teng masjid apa enggal-enggal teng mall? Mulyana apa Mulyanto? Mulyani. Kalau kamu punya duit 1 triliun, kira-kira melu pengajian ora? Jujur, melu? Keren. Kowe duwe duit 2 triliun, kira-kira melu pengajian subuh ora? Tenanan enggak duwe, manduk-manduk. Coba duwe. Ngapunten Pak Kasban, kula masuk angin. Alasan. Ngapunten Pak Kasban, lagi kunjungan ke luar kota, lagi ke Makassar, ke Batam. Afwan ya Pak Kasban, sorry lah ya sawitan, kita sudah Singapura. Gara-gara punya duit ke luar negeri. Mama ini kalau gatel cukup digosok salep 88. Saiki ya salep 2025. 88 sudah lama. Gatel-gatel panu kadas kurang, oleskan saja kalpanak. Loh, apal kalpanak. Coba sugih terapi kulit Hongkong gara-gara punya duit. Kemana Bu? Ke Hongkong. Ngapain? Terapi kulit Pak Kasban. Gatel-gatel nih. Gaya. Biyen wae nang An-Nur cukup digosok-gosok sampai panas, dioles kalpanak perih. Waras garing, mending lontok sudah. Giliran punya duit sudah gaya Jepang, perbaikan skin. Ini kurang gizi, makanya keriput. Bukan kurang gizi Bu, itu penuaan, sudah tua. Maka yang sudah keriput, monggo enggal-enggal siap-siap tuku kain kafan. Sampun gak ada dereng kain kafan. Motor iso tuku, mobil iso tuku, masuk kain kafan regane nggak sampai 200.000. Nggak iso tuku. Orang kaya yang sudah punya kain kafan yang akan dibawa ke kuburan. Mangke tumbas teng Muntilan Borobudur, tumbas kain kafan. Insya Allah gratis. Pinten meter Bu? Ya sekawan lembar. 3 lembar atau gangsa lembar. Tingginya pinten? Ya sekitar 160-an. Oh nggih. Itu Mas. Kangge sinten Bu? Kangge kula. Insyaallah gratis, enggak bayar. Sing dodol mlayu wedi. Kangge sapa Pak? Kangge kula. Insyaallah gratis kangge. Dibayar malah mlayu gue. Piye meneh? Orang hebat adalah orang yang sudah mempersiapkan kematiannya. Makanya kalau bisa tahajud 1 rakaat 1 Baqarah saja. Insya Allah cepat mati syahid. Kalau mau Al-Kausar ya iso. Inna a'tainaka Al-Kausar. Monggo ibu-ibu ingkang sampun sepuh mangke dalu salat tahajud 1 rakaat Baqarah, rakaat 2 Ali Imran. Insya Allah mati ngadeg langsung syahid, husnul khotimah. Purun mboten? Mboten. Jadi pengen husnul khotimah. Kok masih kul huwai. Kul wa'ahad Allah. Monggo dipraktekin Al-Baqarah. Insya Allah mboten purun praktek. Yang terakhir, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orangnya enggak syirik pada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah. Orangnya punya 4 senjata. Enten kiai niku undangan pengaosan, mboten numpak Avanza, mboten numpak Avanza, mboten numpak Kijang Innova, tapi numpak Mentok Innova. Terus niku panitia tanglet, Pak Kiai niti nopo gitu. Saya naik kendaraan yang kamu nggak bisa lihat. Apa itu Pak Kiai? Sabar, syukur, tawakal, ridho. Ono nikmat, alhamdulillah. Ono musibah, aku sabar. Orang sampai muni. Sudah maksimal usaha, tawakal. Keputusan Allah ternyata nggak sesuai keinginan kita, aku ridho.
Nabi Yakub wuto ridho, nggak pernah selfie, pasang status sakit mata, tetesi instu, proto, nggak pernah. Nabi Yakub lama butanya, nggak pernah cerita. Nabi Ayub sakit 18 tahun, nggak pernah pasang status di Facebook atau TikTok atau WA. Ini baru sakit di rumah sakit aja melunduk, lagi rehat nih di rumah sakit, foto gaya, baru sedino kakean gaya. Nabi Ayub sakit 18 tahun nggak pernah cerita, saking kuatnya mentalnya. Emak-emak baru ke rumah sakit, gua akan nih suruh istirahat di rumah sakit, merebut melunduk, pasang status, nggak sabaran, sabar. Yang terakhir setelah syukur, sabar, tawakal, ridho pada takdir Allah. Mungkin anaknya sakit, mungkin keluarganya cacat, mungkin suaminya pergi nggak pulang, atau istrinya nakal, sudah ridho golek bojo anyar. Mboten bojo anyar. Jawane jawab niki wonten garwane. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki pun jam 7 kurang sak jam. Mugi-mugi sedaya saged salat syuruk 2 rakaat pahalane kaji lan umroh. Kuwi salat syuruk 2 rakaat. Oleh dipasang kaji nang kuburan, kaji kasban oleh sebab salat syuruk. Hadisnya Turmudi, sapa salat subuh terus ngentosi syuruk, salat syuruk pahalane kaji lan umroh. Berarti yang dereng kaji boleh dipasang bu kaji. Kapan berangkatnya? Iki subuh. Terus tapi orang untuk kumpulan IBHI, Ikatan Persaudaraan Haji, karena baru syuruk saja. Kula kinten cekap niki mugi-mugi barokah, jadilah hamba Allah yang Rabbani, kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadhaniyin. Jadilah hamba Allah yang Rabbani, bukan yang Ramadhani. Ramadan ibadah, Syawal bubar, berarti Abdur Ramadan. Niki jadilah Abdullah. Kula kinten cekap menawi kathah kelapatan nyuwun ngapunten. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.